Ya, kita belajar hari kedua kriptografi pembahasan khusus hashing ya. Hashing itu disebut juga dengan one way ya, karena dia tidak perlu dikembalikan. Bukan tidak perlu, bahkan tidak mungkin untuk dikembalikan. Jadi satu arah, udah dilempar ya, udah di launch ya. Udah nggak usah diharapkan ke ke ininya, ke dekripannya ya. Loh, terus untuk apa dong? Ya, dia nanti digunakan untuk ini, untuk login ya. Artinya apa yang kita input tadi ya, kalau kita pakai MD5 ya, kita MD5 kan dulu, nanti disamakan di sini. Cek di database yang username-nya ini ya dan passwordnya ini, misalkan gitu ya. Ini saya copy coba. Saya copy, alertnya saya buang. Kita tes ya. Kita tes coba implementasinya itu seperti apa sih? Ya, kita tes coba yang login IP. Misalkan gini. Oh, ini tadi sistemnya MD5 nih kira-kira nih. Tahu dari mana MD5? Karena panjangnya 32 bit. Oh, ya bisa juga MD5. Oke. Nah, kan logikanya gini, cek di database yang username-nya ini dan passwordnya ini. Ya, kita sembari buka database localhost. Kemudian kita klik php admin. Ya, kita masuk ke database cryptography. Ya, ini dia. Ya kan? Ada nggak ini? Ya, cek lagi coba di sini query-nya. Ada nggak sih select bintang? Oh, bukan. Mana tadi query-nya ini ya. Nah, ini kita copy nih. Kan sederhananya gini query-nya. Select bintang dari tabel hash yang username-nya ini, passwordnya ini. Ada nggak? Nggak ada, ya kan? Dia akan bernilai benar kalau username dan passwordnya itu yang ada di database. Misalkan ini ya, username-nya ini, ya. Kemudian passwordnya ini. Kita go. Ini ada nih, ada. Ya, berarti benar. Artinya dia cukup ngecek di database. Username-nya ini nih. Ini kan yang kita tulis nih, username-nya apa, password-nya apa, ya kan? Nanti sistem ngecek di MD5 kan apakah sama dengan di database. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini ada getJoom, getJoom itu ngitung jumlah. Ada nggak di database? Oh, ada. GetJoom-nya ada satu nih, atau lebih dari 0. Ya, maka dia akan turun ke bawah sini. Ya, getJoom. Ada nih, getField, narik data, ya, dimunculkan nama dia di sini. YTH yang terhormat namanya siapa muncul, yang kita coba testing. User 1, kalau nggak salah namanya si ini nih, namanya nama Korea. Kita masukin tuh, Anda berhasil login secara MD5 ya. Loh, kan tadi inputnya bukan huruf urak-urakan tadi, bukan huruf seperti ini inputnya. Kok bisa benar? Karena secara sistem dia di MD5 kan lagi, seperti itu ya. Ini contoh ya, mau pakai MD5 maupun pakai SH, ya. Sama di halaman inputnya ini ya. Kalau kita input contoh misalkan di sini Budiman Skom ya. Username-nya Budi, passwordnya Budi misalkan ya. Mau di SHA atau MD5 SHA ngetes ya. Berarti ini disimpannya secara SH, SH ini tampilan SHA, SHA default ya, 32 bit juga outputnya. Itu berarti nanti untuk mendekripnya ya pakai SHA ya. Ini contoh aja, rekan-rekan mau pakai MD5 maupun pakai SHA. Ada banyak malah ya kan, ada banyak di sini, ada banyak nih mau pakai MD4, SHA yang 256, 512 ya, atau pakai Ghost ya, pakai Hava dan sebagainya. Ya, tinggal di combine. Hanya saja ini kan tadi yang kita coba adalah di default ya. Ini tambahin lagi deh di sini default SHA. Terus dia salah satu bawaan defaultnya. Kalau yang lainnya ini hashing PHP ya, PHP baru ya, PHP 7 ini udah masuk. Nah, kalau yang ini dia sudah ada
key untuk mengacaknya lagi. Jadi tidak harus menggunakan default ya. Kenapa? Karena ini bisa dibongkar nantinya. Takutnya bisa dibongkar. Kalau ada key-nya lebih parah lagi loh. Key kenapa bisa mengacak lebih ekstrim daripada nggak pakai key? Nah, kita lihat pembahasan daripada codingnya ya. Kita lihat gimana cara kerja dari MD5. Oke. Di paling bawah itu udah saya kasih ini ya, saya kasih linknya ya rekan-rekan, bisa dilihat lagi. Ya, ini contoh perhitungan hashing ya, bagi yang mau menseriuskan tentang ada apa sih, gimana sih cara ngitung daripada ini. Nah ya, itu udah saya berikan contoh linknya. Ya, baik itu hashing MD5 maupun SHA. Ya, nah, ini contoh SHA. Kita bahas yang MD5 dahulu. Saya copy aja. Oke, lagi loading. Ya. Ini contoh ya, sampai ada skripsi yang ngebahas tentang MD5 ya. Cuman kalau MD5 aja biasanya ditolak ya kalau sekarang. Jadi dikombin nanti dengan kriptografi yang lain ya. MD5 ditambah RC4, MD5 ditambah apa dan sebagainya. Oke. Gimana cara kerja daripada MD5? Cara hitungannya gimana? Oke, kita baca lagi dari sini dulu. Algoritma hashing yang kita pelajari saat ini adalah disebut juga dengan algoritma intisari pesan. Artinya apa? Meringkas tulisan sepanjang apapun, ya, satu paragraf, satu alinea, ya, itu hasilnya sama 32 bit, ya, karena dia intinya mengintisarikan, memendekkan pesan, ya. Loh, apa iya? Coba kita tes di sini. Ya, tadi pendek segini ya, pendeknya. Coba kita yang panjang, dibanyakin coba. Ya, hash, apakah hasilnya sama? Ini mengganggu. Oke, sama dia sepanjang 32 bit juga sama, sedikit banyak seperti itu. Tapi satu saja huruf berbeda nih, 13 jadi 134 ini misalkan ya. Sebelumnya ini kita coba. Tadi saya ganti satu huruf doang ya. Dia akan mengakibatkan hasil yang berbeda jauh. Hasil yang berbeda jauh. Ya artinya nggak bisa dia untuk dibalikin, nggak bisa ini. Karena mengompres dia sebenarnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya MD ataupun crypto hashing ini bagus karena dia nggak bisa dibalikin, orang nggak tahu fungsinya apa ya. Paling bisa menyamakan, jadi modelnya itu kalau di database nanti menyamakan dia modelnya. Ada nggak yang username ini di MD5 dulu? Kalau saya pakai MD2 ya udah pakai MD2 ya, tergantung daripada rumus MD2 seperti apa. Nah, pakai hashing map ya, dikasih key. Kenapa? Karena kalau cuma MD2 aja, MD4 aja, MD5 aja, kalau passwordnya masih umum bahasanya ya, dikenali oleh database online decryptor ya, akhirnya kebuka ya. Jadi dengan adanya key ini dia dikaburkan ya. Di mana posisi ngaburkannya? Di sini dia. Oke, sejarah dibaca aja ya. Ini sejarah, ini mudah kadang-kadang baca boleh. One way function, ini satu arah aja, nggak perlu didekrypt. Implementasi ya, oke. Contoh-contoh MD ya, pengembangan dari MD ya, oke. Nah, ini khusus membahas MD. Nah, sejarahnya dulu di siapa yang pakai, profesor siapa. Awalnya MD2 ya, 128 bit. Sekarang udah 512 ya. Dulu 512. Nah, ini kayak itu dia mengacak kunci-kunci di sini nih nantinya. Kalau MD2 ya, MD4, MD5 itu dia masih standar ininya nih, pakai konstanta. Tapi kalau sudah ini kan beda nih, tergantung si penggunanya mau pakai apa. Ya, jadi otomatis ininya bukan konstanta lagi sehingga nggak bisa kelacak.
seperti itu. Dan ini dia menggunakan rumus seperti ini. Ya, ini rumus logiknya. Contoh, ini ada kata kriptografi. Gimana menghasilkan MD5? Oke. Dia kalau MD itu menggunakan konsep word ya, satuan word. Word itu setengah word itu sama dengan 1 bit ya. Jadi kalau kita apa itu namanya 16 bit itu berarti ya 16 word itu berarti 16 word ya, itu berarti 32 bit. Ya, jadi ini MD5 ini 16 word. Ya, oke, ini kita lihat. Contoh, crypt ya. Dia ngambil 44 ya, 44 ya. Karena kan 1 byte itu dibagi 2 jadi 4 ya. 8 dibagi 4. Crypt ya. ASCII-nya apa? K itu 107, R itu 114 ya. Dari mana itu? Kita lihat coba ASCII table. K kecil ya. K kecil itu dia berapa nilainya? Kita lihat di sini. 107 ya. R-nya 114. Oh, lama ya kalau pakai X namanya. Tabel ASCII. Nah, ini dia. Ya, kita orang IT harus tahu ya tabel ASCII ya. Ini penting nanti bicara kriptografi, bicara citra ya. Huruf R kecil ya, kita amati coba. Duh, kita buka ini. Satu kosong tujuh satu satu empat. Kecil amat. A kecil, K kecil ya. Tapi RSTU K kecil itu 107. Ya, ini heksanya ya. R kecil itu 114. Ya. 105 itu I kecil. P kecil 112. Lalu ini semua masing-masing diubah ke biner. Ya. Dapat biner seperti ini ya. Nah, langsung binernya ini dibalik lagi ke heksa. Jadilah seperti ini. Wah, nggak percaya saya. Nggak percaya, ya udah kita praktekin aja ini. Waduh, ini nggak bisa di copy ya. Oh, ini tip aja. Kita praktekin aja ini. Satu. Ini linknya udah saya kasih semua ya untuk praktek. Nah, tadi ya KR kripto kan, krip. Nah, krip itu ubah ke ASCII. Ini K-nya 107, R-nya ini PT. Jadi 4 ya. Krip 112. Lalu 107 114 ini diubah ke biner ya. Kalau ini bisa langsung nih, nggak usah dari 107, langsung aja KRIP. Krip. Ini dari ASCII langsung ke langsung jadi ini binernya. Nah, binernya ini kita ubah menjadi heksa, balikin lagi. Convert, saya dapatlah 107 lagi. Ya, 6B dan sebagainya. Atau kalau kita ya 6B ya, 107 ya. Oke. Kalau kita tes lagi yang kedua 114, oke. Dan seterusnya. Ya, dapatlah kita krip itu heksanya 6B ya. Oh, jadi heksa ya. Biner tuh heksa 7069 itu dapat dari 70 nih ya, 69 dan sebagainya. Kita ambil yang ininya. Ya. Dapatlah ini. Ya. Atau kalau kita langsung bisa nggak sih? Nggak bisa ya kalau langsung kita copy nggak bisa dia ini. Ini nggak bisa. Dia harus kelipatan 8 ya. Kok bisa ya? 35B9 ini bisa ya? 90 35B9. Oh, beda hasilnya, beda. Coba digit yang terakhir ini coba ya, 112 ya, 112. Dapatlah dia 70.
Oh, dia dibalik nih. 70 itu di depan, ya. Ini dapatnya 69 ya mestinya nih. Ini dapatnya 69. Tuh ya. Kemudian ini dapatnya 72. Oke, dan yang terakhir 112 ini dapatnya adalah yang ini ya, 6B. Oh, seperti itu. Balik dia ternyata. Ya. Ternyata dia dibalik. Kriptografi, kriptogr 4 huruf ya, dapatlah seperti ini ya. AVI, AVI ini bukan kelipatan word ya, bukan word ya, bukan 4 huruf, bukan 4 byte. Ya. Tapi dia masih 3 ya. Maka kalau satu dia butuh padding. Padding itu padding, pad itu ini tambahkan satu karakter lagi ya. Ini proses-prosesnya sama ya. Eh, K107 ya kan, crypt jadi binernya ini masing-masing 6B 72 70 terus dibalik ya, 6B-nya di belakang. Ya, dapat angka ini diubah menjadi desimal. Nah, seperti itu ya. Hexa ubah lagi ke desimal. Dapat lagi ini. Hexa desimal. Ya, dapatlah ini 637 63 terakhirnya ya. Oke, dan seterusnya. AVI juga sama, di padding 80 ya, satu bednya itu 80 dia nambahnya kalau di sini. Dapatlah dia segini nih. Coba kita masukkan lagi. Tuh, dapatlah. Dia yang minus ya, ambil yang bawah, minus yang pakai tanda. Sehingga nanti dimasukkanlah ke dalam apa nih MD5 ya. MD5 itu dia 512 bits. Ya, MD5 itu 512 bits ya. Artinya nanti masing-masing bit itu ya, itu ada 16 ya. Dimasukin ke sini nih, sisa-sisanya masukin nih. Nah, dia siap menampung angka-angka di sini nih. Nah, nanti dia menggantikan angka-angka yang ada di sini nanti ini. Ya. Jadi 16 nanti dia. Ya, sehingga nanti kita masukkan lagi angkanya, ya, angka yang tadi didapat disisipkan ya. Ini konstantanya, ya, konstanta. Dimasukin dari sini nih, X yang pertama, X yang kedua, X yang ketiga dan seterusnya. Sesuai dengan angka ini tadi nih. Tadi min 214 ya. 80 itu 188 data ini ya. Yang kedua nih, yang ketiga minus. Oke, sisa-sisanya 880. Oke. Terus kita masukkan angka ini 76972. Wah, jadi benar nih. Kita lihat coba bentar. Ini konversi dari heksa ke desimal kayaknya. Diputar-putar aja nih. Heksa ke desimal. Atau dia ada B ya. Dibalikin ke heksa lagi ya. Desimal ke heksa. Bukan, ini dapat dari mana nih kok saya kehilangan jejak nih. 706972 ya. Atau lebih detailnya lagi, rekan-rekan bisa melihat dari sini ya, jurnalnya udah disiapkan contoh perhitungannya. Ya. Dan ikuti nanti prosedural ini nih pergeserannya. Ya. MD2 itu berarti cuma 2 round ya, 2 iterasi. Ya. Kalau MD5 dia sampai 5 iterasinya. Ya, tambahannya lagi dia. Ya. Demikian pula untuk yang SHA ya, SHA di sini juga ada contoh hitungan SHA atau bisa juga menggunakan link yang lebih detail, saya kasih juga di situ. Wah, ini udah mulai mules nih ya, mules maksudnya belajar matematiknya udah mulai banyak nih ya. Bagi yang mau total di sini silakan diamati ya langkah-langkah perhitungannya ya. Sama modelnya juga sama. Jadi dari hello world H itu binernya apa ya. Lebih cepat kalau kita pakai kalkulator aja. Hello world. Ya. 0 100 ribu. 0 100 ribu ya.
hello world menjadi biner. HELLO. 100.000 beda. 100.000. E-nya itu 011 00 101 101. Yang ini benar E-nya, teman H-nya H kecil kayaknya sini. Salah tulis dia nih kayaknya H kecil kayaknya sini. Hello 011 1000. Loh, H besar. 0 100 1000 beda. Ini harusnya 0100 ya. Ini kayaknya saya tulis ini. Nanti dari situ karena dia nggak bukan kelipatan 16 ya, maka ditambahkan biji 1 ya. Terus menghasilkan berapa 512 bit? Dapat dari mana dia? Ini kan 512 bit ini kan masing-masing 8 tuh. 4 6 7 64 ini 64 dikali 3 4 5 6 tuh 7. Dapatlah dia 512 bit ini. Jadi dia udah menyiapkan space ininya. Ya. Ini langkah-langkahnya. Terus dia punya konstanta sendiri. Beda dengan yang model K ini, yang konstantanya sesuai dengan yang kita input ya. Bayang ya, seperti itu. Jadi dia lebih sulit untuk dilacak. Nah, itu silakan dipelajari untuk yang perhitungan benar-benar manual secara matematis, rekan-rekan. Ya, linknya udah saya kasih, langkah step by stepnya. Dan itu memang bagusnya untuk skripsi. Harus paham hitungan matematika ditambah dengan kombinasi dengan algoritma yang lain. Kita akan praktek penggunaannya ya, menggunakan PHP ya. Ini sangat bagus untuk validasi. Ya, contohnya sudah saya kasihkan. Jadi rekan-rekan nanti bisa jalankan tuh. Ya, sudah saya bagikan ya. Jadi langkah pertama adalah bikin database, bikin koneksi ya. Dan ini adalah semua fungsi-fungsi untuk koneksi ke database. Jadi untuk koneksi database itu ada dua ya. Udah saya bagikan juga di grup Labcom. Ada dengan cara MySQLi ya. Atau bisa juga menggunakan konsep kedua PBO ya, PDO ya, pakai PDO. Terserah rekan-rekan mau pakai PDO atau MySQL. Jadi tinggal diganti aja fungsi ininya ya. Untuk coding di sininya ya sama aja ya. Get data itu artinya narik semua data ya. Disesuai dengan query SQL-nya. Dan ini menggunakan library Bootstrap online. Artinya rekan-rekan nggak perlu pakai coding aneh-aneh lagi. Tampilannya sudah bisa menyesuaikan ya di mobile. Bahkan searchingnya juga udah bisa. Saya mau cari yang huruf S, C misalnya. Dia datanya langsung muncul ya. Langsung ke filter. Saya cari yang MD5 aja. Jadi MD5 aja muncul. Ya. Di sini artinya ada SHA, ada non artinya pas disimpan nanti ya. Kesimpannya dengan SHA atau nggak usah pakai encrypt seperti itu. Ya, kita amati codingnya HashDB ya. Jadi yang kita input ini tadi ya itu diupdate oleh form. Jadi apa yang ada di form itulah yang diproses sampai ketemu kata-kata submit ya, simpan. Waktu menekan simpan ya narik tuh. Apa gunanya strip tag ya? Takutnya di sini ada SQL injection nih, dia masukin tanda apa BR Markwi misalkan gitu ya. Dia masukin data gini. Ya misalnya kayak gini. So kalau nggak dikasih itu saat kita nyimpan ya, contoh nama ya, kita masukin coding-coding kayak gini. Maka tulisannya berjalan nanti di sini di database-nya ini nanti. Halo apa kabarnya jalan tuh. Kan lucu. Ya kan? Lucu. Loh, jalan-jalan ya masih mending kalau gitu. Kalau dia menulis yang lain misalkan dia satu misalkan. Nggak ditutup sama dia. Ya.
maka otomatis tulisnya besar, kacau. Apalagi kalau dia nulis misalkan kayak gini, dia ngasih tanda garing bintang, ya artinya sampai bawah itu nggak keproses, seperti itu, mati PHP-nya. Ya, oh kayak ini masih bisa ya. Ada codingnya tuh untuk mematikan PHP-nya tuh. Nah, misalkan ini Budiman lagi, saya tutup nih, saya tutup. Ya. Oh masih bisa. Ya ada coding untuk mematikan, jadi mati. Ya itu lebih ekstrim. Jadi kita butuh coding untuk menetralisir. Ya bisa HTML entities ataupun script tag. Nah itu dia. Bang ya. Nah terus tadi rule-nya di keterangan. Apa keterangan tadi? Keterangan itu dia MD5 maupun SHA. Kalau dia milihnya MD5 ya udah encryptnya MD5. Kalau SHA ya encryptnya SHA. Loh, saya mau pakai SHA yang ada ininya, yang lebih keren nih, misalkan ya, ya nggak apa-apa. Nah, berarti tinggal diganti aja. Kayaknya ya, berarti serah bikin inputan boleh atau defaultnya boleh ya. Berarti ini username. Nah, begitu ya. Artinya ini dikembangkan. Berarti pakai yang 256. Nah, berarti ini dibuang. Bisa ya? Dikembangkan seperti itu. Oh, saya mau pakai SHA. Dan tidak harus dimunculkan kayak gini ya, saya pakai MD5 MD5 aja, artinya nggak usah dipilih gitu nantinya ya. Nanti sehingga waktu mendecrypt membandingkan ya sama kayak gini ya. Oh saya tadi pakai MD5 atau pakai apa, oh saya pakai yang 256 ya, tinggal disesuaikan. Nah disesuaikan username-nya ini ya. Artinya jika dia sama, artinya dia mencari kesamaan apa yang diinput ya, di proses kripto baru disamakan yang di database. Mudah ya rekan-rekan ya, ini saya memancing ya supaya kita terbiasa dengan coding ya. Ya minimal juga semua harus punya SAMPP. Ini kan ringan ya, kalau PHP itu ringan, nggak berat. Oke, saya kira itu.